Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang fluida dinamis ya. Apa itu fluida dinamis? Kalau sebelumnya sudah belajar tentang fluida statis. Statis artinya diam, berarti kalau dinamis ini bergerak. Jadi yang kita pelajari ini merupakan fluida yang bergerak. Nah, fluida yang ada di sekitar kita itu termasuk fluida yang tidak ideal, atau disebut juga dengan fluida sejati. Nah, ini fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Nah, besaran apa aja sih yang perlu kita pelajari? Nah, itu jawabannya ada di bawah ini. Jadi, itu ada sebuah gambar dua buah pipa yang dihubungkan ya. Yang sebelah kiri pipanya diameternya lebih besar, sedangkan yang sebelah kanan diameter lebih kecil. Nah, di sini jadi pembatasnya ini ya. Nah, pembatasnya ini. Nah, jadi yang sebelah kiri sebelah sini, ini diameternya lebih besar. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kanannya ini diameter lebih kecil. Otomatis luas permukaannya pun di sini yang sebelah kiri lebih besar dibanding dengan yang sebelah kanan di sini. Di sini untuk air kecepatannya ya, V1 di sebelah kiri dan V2 di sebelah kanan. Nah, saat memasuki ruang yang lebih sempit, maka kecepatannya akan bertambah. Maka dari itu nanti air lebih cepat bergerak ya. Kalau di ruang 1, pipa 1, dia akan menempuh X1 yang lebih kecil nih, dengan waktu misalnya sama-sama 1 detik gitu ya. Nah, untuk X2-nya akan lebih panjang dalam waktu 1 detik yang sama. Kenapa? Karena lebih cepat. Nah, jika air tidak termampatkan gitu ya. Termampatkan itu maksudnya tidak terkompresi atau tidak bertambah kecil gitu ya. Jadi air tidak seperti gas yang kalau misalnya kita masukkan ke dalam tabung gas misalnya gitu ya. Tabung gasnya tidak akan membesar. Nah, itu kalau dimasukkan terus bisa, itu maksudnya termampatkan. Sedangkan kalau air ini tidak termampatkan, maka berlaku hukum kekekalan debit atau aliran fluida dan dinamakan kontinuitas. Kontinuitas atau kekekalan debit ini dapat dituliskan sebagai Q1 sama dengan Q2. Jadi ini Q adalah debit ya. Kalau dulu waktu SMP kalian mengenal Q debit itu dalam bentuk rumus ya. Q sama dengan V besar per T, di mana V-nya adalah volume dan T-nya adalah waktu. Nah, tapi kalau di sini Q-nya dalam bentuk debitnya dalam bentuk A dikali V kecil. A-nya adalah luas, V-nya adalah kecepatan. Jadi sama-sama V ya, tapi beda ya. Yang atas volume, yang bawah kecepatan. Nah, biasanya Bapak kalau kecepatan Bapak tulis pakai di ujungnya agak dibengkokin sedikit. Nah, seperti itu. Nah, di sini jadi debit yang di pipa A ya, di sebelah kiri saat masuk ke sebelah kanan ya, itu sama gitu ya. Gitu. Artinya tidak ada air yang keluar dari pipa tersebut nih, jalurnya tidak bocor ya. Pak, kalau bocor bagaimana? Q1 tidak sama dengan Q2. Kenapa? Karena air yang lewat mungkin ada yang keluar dari pipa tersebut. Ini syaratnya pipanya tidak bocor. Nah, di sini berarti debit yang sebelah kiri A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Tinggal masukin aja nanti. Nah, ini kalau misalnya nanti belum diketahui luasnya, tapi dalam bentuk diameter atau misalnya jari-jari, tinggal kita ubah ya. Kalau misalnya A1 berarti kan kalau luas lingkaran kan PR kuadrat ya, berarti PR1 kuadrat. Nah, dikali V1 sama dengan PR2 kuadrat dikali V2.
Nah, di sini tinggal dicoret aja V-nya. Jadi tinggal seperti ini. Jadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Kalau diameter, Pak, diameter juga sama. Kalau diameternya juga sama. Kan kalau diameter 1/4 pi D1 kuadrat. Nah, kayak gitu. Dikali kecepatannya yang ini. V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat kali V2. Di sini juga dicoret. Nah, gitu ya. Jadi intinya di sini R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2, atau kalau diameter D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Nah, bisa pakai yang ini langsung. Selanjutnya adalah asas Bernoulli, ya, di mana fluida diam memiliki tekanan yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis, yang rumusnya sudah di sebelumnya ya, di fluida statis, yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, bagaimana dengan tekanan oleh fluida dinamis? Besarnya sesuai dengan energi kinetik, yaitu rho kali V. Nah, pada suatu fluida ternyata berlaku kekekalan tekanan. Jadi kekekalan tekanan ini pertama dijelaskan oleh Bernoulli hingga dikenal dengan asas Bernoulli. Nah, asas ini dirumuskan sebagai berikut. Jadi P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan kekal. Maksudnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi P1 tambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Inti dari persamaan Bernoulli ya gini. Jadi kalau sebuah fluida kecepatannya naik atau bertambah cepat atau mengalir, maka tekanannya ya akan turun. Itu intinya seperti itu dari asas Bernoulli gitu ya anak-anak ya. Jadi diulang, semakin cepat atau dari awalnya diam dibanding dengan fluida yang bergerak ya, maka tekanannya akan semakin kecil gitu ya. Ya, jadi makin cepat makin kecil tekanannya, intinya seperti itu. Nah, nanti ini bisa diaplikasikan ya anak-anak. Sebenarnya yang namanya H atau ketinggian di sini ya, di sini kan ada ketinggian nih, H1 dan H2 ya. Sebenarnya maaf ya. Nah, sebenarnya ketinggiannya itu bukan dihitung dari dasarnya ya. Jadi bukan dari sini aslinya. Bukan dari sini. Tapi dari titik tengahnya. Jadi ini salah seharusnya ya. Kalau di soal disajikan seperti ini. Tapi kalau tidak ada ya terpaksa kita ngikutin. Yang sebenarnya aslinya H-nya itu dari tengahnya. Nah, ini tengahnya kan di sini nih. Nah, dari sini nih adalah H1 nih yang benar. Nah, ini tengahnya juga di sini kan. Pusatnya dari sini adalah H2. Nah, ini yang benar. Nah, di sini jadi nanti ini H1, ini H2 dimasukkan ke dalam sini. Nanti kalau ada bentuk pipa seperti ini, yang seperti yang tadi ya, seperti yang tadi gambar tuh, gambar sebelumnya, seperti ini pipanya. Nah, yang tadi kan gambar seperti ini. Maka punya ketinggian yang sama. Kok sama Pak? Ingat tadi kan titik tengah ya. Nah, ini tengahnya. Ini tengahnya di sini nanti. Nah, di sini adalah misalnya sini adalah H1, sini adalah H2. Jadi mereka tidak punya perbedaan ketinggian gitu ya. Jadi nanti di sini H1 sama H2-nya sama. Rho-nya sama, G-nya sama. Nanti boleh dicoret nih. Rho GH-nya, ini rho GH-nya boleh dicoret kalau bentuknya seperti ini. Berarti nanti di sini tinggal P1
tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan ini P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Gitu ya anak-anak ya. Jadi bentuk seperti ini ketinggiannya sama. Nah, ini aplikasi pada persamaan Bernoulli diterapkan untuk mengalirkan air ke lantai atas. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi dari sumber air ya, dari sumber air gitu ya, terus masuk ya lewat sini. Oh maaf, sumbernya kalau di sini kan ada pompanya di sini ya. Berarti airnya dari sini. Nah, jadi air dinaikkan ke sebuah tank ya. Tank ini jadi kayak tower gitu. Terus dipompa sampai ke atas nih, penuh. Nah, sampai penuh. Nah, nanti ini jadi air yang di atas ini dapat menekan ke bawah. Nah, sehingga air ini bisa mengalir gitu ya dengan batas ketinggian dia sendiri. Jadi batasnya, makanya sampai sini bisa nggak? Mungkin bisa nih, ya sampai sini, ya. Tapi mungkin kalau misalnya udah melebihi ketinggiannya, dia tidak akan ngalir lagi gitu ya. Nah, kalau di sini lihat gambarnya, ini kayaknya ketinggiannya dia lebih tinggi dibanding air yang di sini ya. Nah, seperti ini. Maka si air tidak mau naik ya. Jadi air itu akan berusaha mensejajarkan gitu ya, karena tekanannya harus sama. Sehingga di sini bisa ada ya, ada gitu ya, ada. Tapi di sini tidak ada. Nah, mungkin sebenarnya si airnya sampai sini nih ya. Tapi dia tidak cukup kuat untuk naik ke atas. Nah, ini kan ada sebuah kerannya bentuk seperti ini. Nah, ini nggak bisa naik lagi. Seperti itu. Kalau di sini bisa nggak? Bisa ya, karena si kerannya ini ketinggiannya lebih rendah dibanding permukaan pada tank. Di sini bisa nggak? Bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kayak di rumah kalian ya, ada toren kan di rumah ya. Kalau yang punya toren pasti ditaruhnya di atas, tidak mungkin di bawah. Kenapa? Untuk mendapatkan ketinggian yang lebih dibanding keran-keran yang di bawahnya. Makin tinggi perbedaannya, tekanan semakin besar. Semakin besar tekanannya, nanti air yang keluar dari keran akan semakin deras atau kencang atau cepat. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang teorema Terry-Soli. Terry-Soli ini bukan Terry-Soli ya. Sebenarnya ini Torricelli ya. Salah nulis nih ya. Yang benar adalah Torricelli. Ini kayaknya kebalik nih. Maaf ya. Nah, jadi dia berbicara tentang sebuah tabung, misalnya contohnya adalah ini ya, apa namanya? Contohnya misalnya kayak toren gitu ya. Atau bisa nggak misalnya sebuah botol aqua dilubangi? Bisa. Jadi penampung air, intinya dia dapat menampung air tapi di bagian bawahnya dilubangi gitu ya. Nah, di sini ya nanti air ini akan keluar. Jadi airnya kalau misalnya kita gambar ulang gitu ya. Nah, ini permukaan air ya. Nah, di sini ada lubangnya nih. Di sini ada lubang. Nah, selama ada air di atas lubang, otomatis nanti airnya bakalan keluar. Sehingga nanti ya kalau misalnya airnya sudah sampai segini, mungkin airnya tidak keluar lagi. Maka di sini nanti ada ketinggian ya. Ketinggian air itu dihitungnya dari mana? Dari lubang ke atas. Jadi ke permukaan air. Nah, ini adalah haknya. Masih ingat tadi ya, kenapa haknya di sini tidak yang bawah? Karena kalau misalnya nanti airnya sudah sejajar dengan lubang aja,
si air tentu tidak akan mau keluar lagi gitu. Sehingga air yang keluar itu adalah air yang di atas lubang gitu ya. Sehingga H yang kita ambil adalah dari lubang ke atas, bagian atas permukaan air. Sehingga seperti itu anak-anak ya. Untuk kecepatan air yang keluar ini besarnya adalah akar 2GH. 2 G-nya 10, H-nya tergantung misalnya angka berapa gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya Pak gimana nanti kalau si lubang ini terdapat pipa yang bentuknya misalnya seperti ini Pak. Sama kecepatan yang keluarnya. Jadi pada saat keluar pertama di sini air yang keluar itu kecepatannya sama aja maupun di sini dengan yang di sini gitu ya. Ya, jadi walaupun pipanya ada pipa yang buat keluarnya ini kecepatan yang keluar pas dari lubang sebelah sini ini sama. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang belum disampaikan ya, belum ditulis sama Bapak mungkin. Yaitu ada nanti jarak X ya, jarak yang ditempuh di sini. Nah, untuk jarak X ini kita dapatkan dengan 2 akar H1 kali H2. Oke, H1 yang mana, H2 yang mana? Untuk mempermudah mungkin kita bikin H1 yang di atas lubang, H2 yang di bawah lubang. Sehingga rumus V di sini kita pakai hanya H1. Kenapa? Karena yang di atas lubang ya, masih ingat tadi ya. H2 adalah ketinggian air di bawah lubang. Nah, seperti itu lebih gampangnya. Sehingga nanti untuk mendapatkan nilai X, yaitu tinggal kita masukkan 2 akar H1 kali H2. Ya, kalau misalnya di sini H1 sama H2-nya sama, wah enak banget ya. Misalnya H1-nya 2 meter, H2-nya juga 2 meter gitu ya. Sehingga nanti kan kalau kita cari X-nya, 2 akar 2 kali 2, 4 ya. Akar 4 kan 2 ya, sehingga nanti kita dapatkan 2 kali 2, sehingga dapatkan 4 meter. Berarti X yang ditempuh adalah 4 meter. Dengan syarat tadi ya, jadi bentuknya ini tidak seperti yang ini ya. Jadi ini lubangnya dia seperti ini lurus gitu. Jadi air yang keluar nanti lurus ke samping gitu ya, atau horizontal. Selanjutnya adalah venturimeter. Ini masih penerapan hukum Bernoulli. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Untuk venturimeter yang dilengkapi manometer, besarnya kecepatan aliran zat pada pipa sebesar V1 ya. Jadi maksudnya kecepatan di sini nih. Nah, ini menggunakan rumus yang ini. Jadi si pipa ya, jadi untuk mengetahui ya, awalnya pipa ini lurus gitu ya. Tapi ingin tahu nih kita pipa ini berapa sih kecepatan alirannya, maka pipanya kita potong ya. Terus kita sambung dengan venturimeter ini, taruh di sini gitu ya, disambung gitu ya, taruhkan venturimeter begini. Nah, seperti itu. Ini udah jadi langsung satu kesatuan gitu ya. Jadi disambung, jadi dipotong, terus sambung dengan pipa venturi ini ya. Nanti ternyata di sini kan ada raksa. Pada saat ada aliran ya, nanti di sini sangat cepat kan di sini ya. Jadi V2 yang dimasuk ini lebih tepatnya sih di sini ya. Di V2-nya di sini nih. Ini V2, nanti A2-nya juga ini lebih kecil ya, di sini A2. Jadi ini kurang tepat ya gambarnya. Jadi V2-nya ini di bagian yang kecil ini ya, anak-anak ya. Luasnya juga luas yang di sini. Nah, coba kalian pikir, kalau misalnya dari pipa yang besar masuk ke pipa yang lebih kecil, otomatis dia akan mengalir lebih cepat nih di sini ya. Kayak misalnya selang yang kamu pencet gitu ya, itu kan si airnya jadi akan lebih kencang keluarnya ya. Nah, masih ingat kalau Bernoulli itu kalau kecepatannya naik atau lebih tinggi, tekanannya akan turun gitu ya anak-anak ya. Sehingga tekanan ke bawah ke sini gitu ya,
P2-nya sama P1-nya ini tekanan satunya, dia lebih rendah. Karena lebih rendah, si raksa naik ke sini. Nah, ini keturun ke sini, gitu ya. Kenapa? Karena tekanan 1 dorong lebih kuat dibanding tekanan 2, sehingga nanti ada perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian ini kalau kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatkan V1. Pak, V2 di sini gimana cara nyarinya? Pakai kontinuitas aja bisa. A1 V1 sama dengan A2 V2 gitu ya. Nah, ini untuk rumus V1 di mana nanti rho raksanya ada di atas ya ini anak-anak. Ini rho raksa. Ini rho udara. Kebetulan di sini yang mengalir adalah udara. Pak, kalau air bisa nggak? Bisa juga. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah venturometer tanpa manometer. Nah, ini biasanya untuk zat cair. Kalau zat cair kan beda dengan gas ya. Kalau zat cair, kalau dikasih lubang ke atas seperti ini, dia tidak akan keluar melalui lubang secara keseluruhan ya. Kalau yang sebelumnya, ini udara. Kalau ada lubang sedikit, pasti udara akan keluar gitu. Makanya dibikin dengan manometer. Dengan manometer ini tabung tambahan untuk raksa ya. Nah, kalau misalnya kayak sebelumnya seperti ini, nah, kan gas sifatnya kalau ada lubang pasti keluar ya. Nah, itu yang bikin kalau gas ini nggak bisa pakai tanpa manometer, minimal harus ketutup semua gitu. Nah, ini untuk air ya. Sama prinsipnya seperti tadi, masuk kecepatan 1, di sini ada tekanan 1. Nah, terus ada di sini maksudnya kecepatannya bukan di sini ya. Nah, ini maksudnya di dalam sini nih. V2-nya sama tekanan 2-nya. Masih ingat tadi ya, sama juga saat masuk ke pipa yang lebih kecil, kecepatannya lebih tinggi, maka tekanannya turun. Nah, tekanan turun, dorong ke atasnya lebih kecil, sehingga tidak seperti tabung yang sebelah sini lebih tinggi, karena tekanannya lebih besar. Dorongnya lebih tinggi. Nah, ini tekanan lebih kecil, dorongnya lebih rendah. Nah, di sini ada perbedaan ketinggian, sehingga kita dapatkan V1-nya pakai rumus ini. Nanti kalau cari V2, pakai yang A1 V1, A2 V2. Selanjutnya ada pipa pitot ya. Nah, ini digunakan untuk mengukur laju aliran gas. Nah, memang yang lebih tepatnya kalau untuk aliran gas pakai pipa ini ya. Ini gambar apa ya, laju alirannya seperti ini ya. Jadi di sini kalau ilustrasi tabungnya seperti ini, ada tabung. Kayaknya kurang. Ini ada tabung gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Jadi nanti gas mengalir nih dalam pipa nih, terus ngalir gitu ya. Sebagian ada yang masuk ke sini gitu ya. Sebagian di sini ada yang melewatin permukaan lubang ya. Nah, kalau ini kan masuk, kalau ini cuma lewat doang. Sehingga nanti ada perbedaan ketinggian. Nah, ini lebih tinggi. Nanti ini lebih rendah. Sehingga nanti kalau lebih rendah di sini ada perbedaan ketinggian ya. Perbedaan ketinggian ini adalah H. Seperti itu anak-anak. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, nanti kita dapatkan kelajuan dari si gas tersebut. Nah, ini juga salah satu penerapan dari alat semprot. Jadi ini zaman dulu ya anak-anaknya. Kalau nyemprot nyamuk pakai alat seperti ini. Di sini ada pompa ya. Ini mirip kayak suntikan ya. Sampai sini tuh kayak mirip kayak suntikan ya anak-anak. Jadi didorong ya. Didorong masuk di sini, gasnya kesemprot ke sini. Gasnya tuh ya. Semprot. Nah, pada saat kesemprot gitu ya. Artinya di sini ada kecepatan.
sedangkan di bawah tidak ada kecepatan. Ini nanti ada zat cairnya di sini. Zat cairnya tidak memenuhi semua ya. Jadi penuh juga boleh sih sebenarnya. Intinya sih sebenarnya fluida di dalam ini kecepatannya berapa? 0. Nggak ada kecepatan ke arah samping gitu ya, kanan, bawah, atas gitu ya. Tapi di atasnya ini, di sini pas pipa di sini nanti ada lubang. Nah, nanti gas lewat sini, kecepatannya tinggi, tekanannya rendah. Jadi di dalam ini ada tekanan, di luar juga ada tekanan. Di luar ini tekanannya lebih kecil dibanding di bawah, otomatis akan ngedorong keluar nih. Nanti zat cairnya keluar. Gitu. Nah, zat cairnya keluar. Nah, jadi pada saat semprot nanti keluar cairannya di sini. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Nah, di sini ada kelihatan kayak saya pesawat tapi tampak samping ya anak-anak ya. Ini dipotong tampak samping. Jadi si pesawat lagi lagi berjalan ke arah sana. Nah, ini saya pesawatnya dipotong dari samping, kelihatannya seperti ini. Gitu. Nah, di sini mungkin lebih tepatnya ya. Jadi bagian atas sama bagian bawahnya ada perbedaan. Perbedaannya adalah bagian atas ini kalau bagian bawah lebih tampak datar. Bagian atas belok-belok seperti ini. Nah, jadi nanti angin itu akan belok seperti ini, sedangkan yang bawah lurus aja. Lebih cepat mana? Kalau dibilang lebih cepat mana, mungkin kalian jawab, oh ini lebih cepat dong yang bawah, kan ini lebih dekat gitu ya. Nah, jangan berpikiran seperti itu anak-anak ya. Jadi berpikirannya gini, bukannya jarak tempuhnya yang lebih dekat sehingga dia dapat bergerak lebih cepat, bukan seperti itu ya. Tapi awalnya mereka nih gas sama-sama bareng di sini ya. Nanti mereka ketemu lagi di sini gitu ya. Karena ketemunya bareng lagi gitu ya, sedangkan dia sini lintasannya lebih jauh, otomatis ya V2 di sini dengan V1 di sini lebih besar mana? V2 dong, gitu. Jadi mereka awalnya start bareng dan finish bareng. Tapi lintasnya lebih jauh yang V2. Supaya bareng kan berarti udara yang di atas harus lebih cepat dong, gitu. Sehingga V2 nanti lebih besar dari V1. Sehingga nanti dampaknya adalah jadi tekanan 2 karena lebih besar kecepatannya sehingga tekanan jadi lebih kecil gitu. Masih ingat kan yang tadi ya? Kecepatan besar, tekanan kecil gitu ya. Tekanan 1 lebih besar atau jadi gayanya tekanan kan F per A ya. Jadi dia sebanding. Nah, F2-nya juga lebih kecil dibanding F1. Jadi nanti kalau ada F1 ngangkat ke atas dengan F2 dorong ke bawah lebih besar F1 sehingga nanti dia kalau setelah dikurangin misalnya di sini 10 Newton di sini misalnya 30 Newton dikurangin aja berapa 30 kurang 10 berarti 20 Newton ke atas kedorong ke atas berarti dia tapi yang namanya pesawat kan punya bodi berat gitu ya nah, nanti harus dinaikin lagi gayanya sama-sama naik dua-duanya sehingga nanti gaya yang dihasilkan cukup untuk mengangkat pesawat gitu ya anak-anak. Nah, maka di sini ada rumusnya. Gaya angkat pesawat ini adalah tekanan 2 dikurangi tekanan 1 gitu ya dikali A. Nah, ini untuk penurunan rumusnya dari sini awalnya. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Ini hukum Bernoulli ya. Kan ada rho GH-nya, masih ingat kalau sejajar itu rho GH-nya dicoret ya, sehingga rho GH-nya nggak ada. Nah, ini P2-nya pindah ke sebelah sini, jadi negatif. Nah, ini setengah rho V1-nya pindah ke sebelah kanan juga jadi negatif. Nah, karena setengah rho-nya sama, ini dikeluarin. Nah, terus ini adalah rumus P1 kurang P2. Nah, untuk gayanya kan
F itu P kali A. Nah, gaya angkat pesawatnya ini kan P1 kurang P2. Nah, dikali A doang. Jadi setengah rho A dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat. Hati-hati anak-anak. Jadi V-nya tidak, kuadratnya itu bukan di luar ya. Jadi bukan di dalam kurung terus di kuadrat. Nah, ini salah. Jadi kalau ini V1 dikurangi V2 terus baru di kuadrat. Nah, ini salah gitu ya anak-anak ya. Jadi V-nya ini udah kuadrat dulu masing-masing dikurang, baru nanti dikali ke depan. Jadi ini kuadrat berapa nih? Ini kuadrat berapa nih? Dikurang, kalau udah dikurang baru dikali dengan yang di luar. Seperti itu anak-anak. Ya, maka dari itu kecepatannya ditaikin terus nih, V1 dan V2 naik terus gitu ya. V1 dan V2 naik terus sehingga nanti akan menghasilkan gaya yang lebih besar lagi. Maka dari itu pesawat butuh lintasan. Untuk apa? Untuk mempercepat. Jadi lintasan ini gunanya ya agar pesawat ini punya waktu untuk naikkan kecepatan gitu ya. Terus nanti kecepatannya sudah cukup tinggi. Kalau dimasukin ke rumus ternyata F-nya ini ya minimal gaya angkat pesawatnya ini sama dengan berat dari pesawat secara keseluruhan, itu akan naik. Nah, kalau ditambah lagi waktu sedikit, maka nanti gayanya ini akan lebih besar sehingga nanti pesawatnya naik. Maka dari itu ada yang namanya nanti bandara lokal, ada yang bandara internasional, itu nanti dilihatnya salah satunya adalah dari lintasannya. Jadi kalau lokal itu lintasannya tidak terlalu panjang juga tidak apa-apa karena pesawatnya pesawat kecil. Sedangkan yang kalau bandara internasional pesawatnya pesawat besar sehingga nanti butuh lintasan yang lebih panjang sehingga nanti butuh area yang lebih luas lagi seperti itu. Nah ini untuk latihannya, nanti ini udah ada di PPT-nya, jadi nanti bisa kalian lihat aja sendiri ya anak-anak ya. Bisa dilihat nanti untuk contoh-contohnya. Mungkin itu aja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.